Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya hikmat yang daripadamu dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang diam di antara kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, salam kenal buat Jemaat HKBP Setia Mekar. Saya kembali lagi memperkenalkan diri, nama saya Ermi Fier Silalahi. Suami saya Marga Sirait, Hendro Tarnato Sirait. Dan Tuhan mengaruniakan kami satu anak laki-laki, namanya Radot Theophilus Sirait, yang masih usia 11 bulan. Doakan agar kita semua sehat-sehat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari Jumat. Sebelumnya kita akan dengarkan firman yang dibacakan oleh Inang Amang Calon Sintua M. Siregar. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita diambil dari Mazmur ayatnya yang 117 ayat 1. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, mengalahlah Dia hai segala suku bangsa. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Terima kasih, selamat pagi. Sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari jemaat kita, yaitu Nyonya Marpaung Beru Sirait. Kami persilahkan untuk bertanya. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang CST M. Siregar. Kita bersyukur bisa ikut memuji Tuhan dalam arak-arakan segala bangsa untuk memuji Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah ajakan memuji Tuhan sudah mencakup dan terrealisasi? Ataukah masih terus dalam proses? Terima kasih. Terima kasih Inang buat pertanyaannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengar kata puji. Pada umumnya orang mendengar kalau memuji Tuhan itu pada waktu sukacita. Kenyataannya sebagai orang Kristen, baik suka maupun duka, hendaklah kita memuji Tuhan. Dan barangkali ada pertanyaan dari kita, bagaimana mungkin ini masa pandemi, boro-boro untuk memuji Tuhan. Sudah dalam kesakitan, sudah menderita, tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita ingat, seperti apa iman daripada Ayub. Apa yang melanda hidup dia? Anaknya diambil, hartanya diambil. Tapi apa yang keluar dari mulutnya?
Terpujilah Tuhan, Dia yang memberi, Dia juga yang mengambil. Itulah pada dasarnya yang diharapkan oleh Tuhan Allah. Iman orang yang percaya selalu memuji Tuhan, baik suka maupun duka. Hari ini, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkan Dia hai segala suku bangsa. Apa alasannya? Sebenarnya di ayat 2 sudah dijawab apa yang menjadi alasan kita untuk memuji Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang pertama, kasih-Nya hebat. Seperti apa sih kasih Tuhan yang hebat itu? Memang berbeda-beda kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada kita masing-masing. Tapi secara bagi saya pribadi, Amang Inang, Tuhan memberikan kehidupan setiap paginya itu sudah luar biasa. Tuhan memelihara kehidupan kita, Tuhan menjaga kehidupan kita, Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, Tuhan mendengar apa yang kita rindukan. Yang mungkin saja sebahagian berkata, Tuhan belum mendengar doaku. Tapi Tuhan punya waktu. Untuk itu bersabarlah akan jawaban Tuhan atas doa kita. Tapi ingatlah, kasih Tuhan itu hebat. Dan yang luar biasa hebatnya yang tidak bisa kita lupakan, yaitu kasih-Nya terhadap semua umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, layak kita untuk memuji Tuhan. Ini ada pengalaman dari seorang yang mengalami sakit COVID. Apa yang dia rasakan? Saat dia mengalami sakit penyakit tersebut, pada dasarnya dia merasa takut. Tetapi ada hikmat yang dia peroleh, di mana perhatian keluarganya sungguh luar biasa. Perhatian dari orang-orang yang mengasihi dia sungguh luar biasa. Ini yang membuat semangat bagi dia. Dan ternyata kasih Tuhan juga memberikan apa yang dia perlukan. Maka ada yang mendorong dia untuk mengatakan, terpujilah Tuhan Allah. Yang kedua, kesetiaan. Berbeda ya dengan manusia. Kalau manusia itu setianya tidak tetap. Setianya, ya kita boleh bayangkan kalau kita merasa sakit hati dengan sikap teman, kita langsung putus hubungan. Tapi Tuhan, coba kalau kita boleh renungkan, berapa kali kita telah menyakiti hati Tuhan. Tapi bukan berarti mari sering berbuat dosa, bukan. Terkadang kita tidak menyadari akan kesalahan yang kita lakukan. Tapi Tuhan itu setia. Setia bukan hanya untuk mau mengampuni dosa kita. Tuhan juga setia untuk mendengarkan segala keluhan kita. Kalau sesama teman ada batas ya. Kalau kita lagi gundah gulana, midnight, barangkali agak segan membangunkan untuk mencurahkan isi hati. Kepada suami juga belum tentu mau mendengar, capek. Tapi Tuhan setia mendengar. Dia mau mendengar, tidak dibatasi dengan waktu. Tuhan Allah welcome terhadap apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi kesusahan kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa, mari kita memuji Tuhan.
Di saat kita memuji Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Di saat kita memuji Tuhan, ada semangat yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Maka pada renungan hari ini, mari kita awali hari-hari kita dengan memuji Tuhan dan mengakhiri kegiatan kita pada malam hari memuji Tuhan selalu, baik suka maupun duka. Lalu seperti apa kita memuji Tuhan? Tentu banyak cara yang kita boleh lakukan. Memuji Tuhan bukan hanya dengan bernyanyi saja, tetapi bagaimana kita juga yang sudah beroleh sukacita dari Tuhan bisa menginspirasi orang banyak dengan menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita semangat untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Karena kasih Tuhan itu hebat dan Dia setia menemani kita baik suka maupun duka. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.